Bapa kami di surga, mampukanlah kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu dan kehendak-Mu itu menjadi kehendak kami. Pikiran-Mu menjadi pikiran kami. Dan apa yang menjadi fokus dan tujuan Allah itulah menjadi tujuan kami dalam hidup di dunia ini. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa dapat membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah ini dengan tekun. Sertai setiap kami, mampukan hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah dia boleh berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dan kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar suara hamba-Mu boleh terdengar di ruangan ini maupun melalui streaming, dan lebih lagi suara Tuhan boleh dikumandangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang bagi semua saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia wilayah Tokyo. Hari ini, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Filipi pasal yang ketiga. Mari kita membaca ayat yang pertama dan kita berpindah ke ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-7 dan seterusnya berganti-gantian sampai ayat yang ke-11. Mari kita mulai bersama-sama. Akhirnya, saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terima kasih. Sampai sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah mengenal dan mengalami Kristus. Di dalam setiap gereja dan mungkin juga di gereja kita, biasanya ada anak-anak kecil. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan anak-anak yang baik, manis, cantik, dan ganteng-ganteng di tengah-tengah kita. Mungkin karena terlalu kecil dia untuk masuk sekolah minggu dan tidak bisa dilepas juga, maka biasanya di gereja-gereja tertentu, di ruangan ibadah, mereka kadang suka bosan mengikuti ibadah orang dewasa kan ya, suka menangis. Dan biasanya orang tuanya atau ibunya biasa supaya tidak mengganggu jalannya ibadah dan karena mendengar tangisannya, mamanya biasanya memberikan kepada dia artificial dot yang bahasa Inggrisnya ompeng. Untuk membuat bayi itu tenang selama ibadah. Bahasa kerennya artificial dot ya. Bayi itu kelihatannya mendapat sesuatu. Dia tenang waktu dia ngemut-ngemut ompeng itu. Karena dia pikir ibunya memberikan sesuatu kepada dia. Tetapi lama-kelamaan dia mulai menyadari bahwa dia nggak dapat apa-apa dari yang dia nyot itu.
susu enggak juga, dia juga enggak selesai laparnya. Dia hanya menghisap benda tetapi tidak dapat apa-apa. Jika demikian, maka pada waktunya bayi kemudian mulai menolak apa yang diberikan kepadanya dan tidak lagi puas dengan apa yang diberikan padanya, ompeng itu. Maka dia mulai membuang ompeng itu dan mulai menangis lagi seperti semula sebelumnya. Kenapa? Karena dia mulai bosan dan capek mendapatkan sesuatu yang palsu. Karena dia mau makanan yang asli, mungkin karena dia lapar. Atau mungkin dia pengen ngemil, dikasih dot. Saudara, kadang-kadang orang Kristen banyak juga seperti ini. Banyak orang Kristen menerima segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu, berbuat ini dan itu. Mereka datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberi persembahan, tetapi itu hanya seperti ompeng rohani. Kenapa? Karena orang Kristen yang seperti itu tidak peduli dengan apa yang dia dapatkan. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka bisa kerjakan dan lakukan. Mereka nggak peduli apakah engkau pernah dipuaskan dengan itu atau tidak. Kita doa supaya di gereja kita tidak ada seperti itu ya. Saudara, perlu kita garis bawahi bahwa selama kita dipuaskan dengan kepalsuan, maka kita tidak akan pernah berusaha mencari yang asli. Seorang bayi pun tahu apa yang asli dan apa yang palsu pada akhirnya. Tapi orang dewasa secara rohani seringkali tidak tahu apa yang asli dan apa yang palsu. Karena dia menikmati kepalsuan tiap-tiap waktu. Kalau bayi bisa menyadari bahwa dia tidak mendapat apa-apa dari yang diberikan untuk dia, mengapa seorang dewasa tidak berusaha untuk mencari yang asli dan tetap puas dengan yang palsu? Betul? Saudara, itulah kebanyakan orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Hanya ingin seremonial, ibadah biasa, dan tidak menginginkan relasional dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita lapar akan kebenaran? Apakah kita lapar untuk mengalami pengenalan dan mengalami Kristus? Karena Tuhan hanya akan memuaskan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, betul? Dia tidak akan memberikan kepuasan bagi orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Maka Matius pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, salah seorang dalam Alkitab yang lapar dan haus adalah Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di Filipi. Waktu dia menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Tapi kalimatnya dalam penjara dia berkata, aku mengajak engkau pada akhirnya bersuka citalah. Itu yang dia jelaskan di ayat yang pertama, bukan? Dia mengatakan bahwa bersuka cita dalam Tuhan. Saudara, situasi Paulus bukan situasi orang yang bersuka cita pada umumnya, betul ya? Dia dalam penjara, itu sebab Filipi disebut surat penjara, karena ditulis dalam penjara. Kondisinya bukan sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang. Saudara, penjara itu akan merubah banyak orang. Ruangan 2x2 itu banyak merubah orang. Either merubah makin jelek, makin jahat, atau makin baik. Secara finansial dia juga bergumul. Itu sebab Paulus bersyukur, nanti di pasal 4 kita akan membaca, dia bersyukur karena jemaat Filipi mengambil bagian, memberikan bantuan kepadanya ketika dia sedang dibelenggu. Paulus bergumul bukan hanya situasinya, kondisinya, finansialnya, tapi dia juga bergumul karena dia sendirian. Tidak ada yang mendampinginya di penjara. Semua orang memikirkan kepentingannya sendiri, itulah kalimatnya di pasal yang kedua. Dan satu-satunya orang yang bisa dipercayanya adalah Timotius dan Epafroditus. Itu pun Epafroditus karena sakit disuruh balik. Tapi dalam situasi yang negatif tidak menyebabkan
kondisi dan situasi serta diri Paulus ikut menjadi negatif. Bahkan justru sebaliknya di ayat yang pertama dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Coba perhatikan pola dari surat yang diberikan oleh Paulus ini. Di pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dia mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Perhatikan ayat yang ke-10. Dia juga mengatakan kalimat ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, Paulus haus dan lapar. Dalam situasi Paulus saat itu, yang dibutuhkan bukan sekedar sesuatu yang menyenangkan, bukan hanya sekedar bebas dari penjara, tetapi sesuatu yang nyata, yaitu kebenaran Allah. Sesuatu yang nyata, yaitu Allah yang hidup hadir dalam hidupnya. Kalau Anda dan saya ada di penjara, apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda butuhkan? Bebas bukan? Tuhan, bebaskanlah aku. Tuhan, lepaskanlah aku. Paulus enggak, doanya enggak gitu. Dia katakan, yang ku kehendaki adalah makin mengenal Dia. Yang ku inginkan adalah makin mengalami Dia. Keren ya? Waktu kita mengalami kesusahan, apa yang kita paling inginkan? Apakah kita menginginkan kebebasan dari kesusahan, atau kita menginginkan, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan dari situasi ini, supaya aku makin mengenal Engkau dari kesulitan ini? Apa yang sedang Engkau ingin bentuk aku, supaya aku makin mengalami Engkau? Sudah Paulus mengatakan, dalam situasiku yang seperti ini, yang berat ini, justru aku makin ingin mengenal Engkau. Aku makin ingin mengalami Kristus. Aku ingin menikmati kebangkitan dan kuasa-Nya. Saudara, alasan Paulus ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah karena Kristus adalah akar langsung yang terhubung dengan Allah Bapa. Saudara, agama tidak pernah membuat kita mencapai tujuan dari Allah. Betul ya? Karena agama tidak menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kalau orang hanya berpusat kepada agama, tidak heran banyak orang beragama, bertahun-tahun beragama, datang ke gereja, tapi bertahun-tahun hidupnya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Jangan pikir orang beragama itu pasti dekat dengan Tuhan. No. Di Indonesia, KTP semua beragama tulisnya kan. Tapi ada yang ditulis Pak, KTP-nya agama tidak beragama, itu pun agama. Agamanya adalah tidak beragama. Saudara, ada orang yang beragama, rajin ke gereja, ngaku Kristen, tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya tidak pernah dekat sama Tuhan. Dan kalau disuruh nyanyi, lagunya cuma itu doang. Aku masih seperti yang dulu. Benar nggak? Yang muda bilang, lagu apa itu? Kalau Anda tahu itu pasti Anda sudah tua. Pertanyaannya Pak, emangnya bisa Pak? Orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Loh, ada. Buktinya mana Pak? Yuk kita baca Yohanes pasal 14 ayat 8. Coba lihat, siapa ini? Filipus. Filipus sudah 3,5 tahun sama-sama Tuhan. Dia katakan begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup buat kami. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Itu kalau orang Batak, mama saya selalu begitu kalau udah kesel. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Berarti kesimpulan kita apa? Ada orang beragama, ada orang bersama Kristus, tapi tidak kenal Kristus. Ayo, ada yang berkata dalam hatinya, maybe it's me. Jangan-jangan gue. Mengapa itu terjadi? Saudara, ayat 8 dan 9 ini terjadi karena Yesus di ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus dia bilang, oke,
Aku ngelihat Bapa aja udah cukup, Tuhan gak usah ngelihat kamu. Saudara, Yesus mau bilang apa sebenarnya? Tugasku, Filipus, tugasku itu adalah membawamu kepada Bapakku. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat yang 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang 14, firman itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Saudara-saudara, dan Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga juga mengatakan kalimatnya dengan jelas. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Dan menopang dengan firman. Saudara, Allah Bapa yang tidak bisa kita lihat, sekarang berwujud di depan para murid. Sesuatu yang bisa dilihat, bisa disentuh. Itulah yang kita sebut Immanuel itu. Imanen. Kita bisa mengenal Kristus. Kita bisa mengalami Kristus. Saudara, suatu waktu ada tentara menangis di depan Gedung Putih. Gedung Putih itu di Amerika. Tahu Pak, emang kampungan banget sih. Iya, hanya menginformasikan kok emosi. Ada seorang tentara nangis di depan White House. Nangis sedih banget. Tiba-tiba seorang anak yang baru dari luar mau masuk ke dalam gerbangnya melihat tentara itu dan menghampirinya. Kenapa Pak? Kok nangis? Lalu dia jawab kepada anak itu, aku ingin sekali bertemu dengan Presiden Lincoln, tetapi aku tidak diizinkan masuk. Karena hanya dia yang bisa membantu pergumulan kesulitanku saat ini. Oh, kata anak itu. Lalu dia ambil tangan tentara yang menangis itu dan dia katakan, ayo ikut aku. Tentara itu masih sambil ikut. Masuk ke dalam pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, sampai ke West Wing. Dia jalan masuk ke Oval Office. Dan ketemu dengan Presiden Abraham Lincoln di sana dan berkata, Dad, ini ada yang mau ngomong sama kamu. Dan tentara itu melihat, rupanya itu adalah anak presiden. Saudara, Paulus katakan aku ingin mengenal dia. Kenapa dia? Karena dia adalah akar langsung kepada Bapa. Mengenal Kristus, mengalami Kristus, maka kita mengenal Bapa. Saudara, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh berkata apa? Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Dia mengatakan, waktu dia mau mengenal dan mau mengalami kebangkitan Kristus itu, dia mengatakan kalimatnya dengan jelas. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang, kuanggap rugi. Karena Kristus. Saudara, kalau Paulus yang ngomong begini, kita bisa ngerti. Tapi kalau ada orang yang tidak punya apa-apa, lalu berkata, semua kekayaan ku tinggalkan, lalu gak punya apa-apa. Kalau dia orang yang bukan siapa-siapa, kita nggak mau terima ini kalimatnya, benar nggak? Tapi Paulus bukan orang sembarangan. Apa yang diraihnya dalam hidupnya, dalam kehidupan dunianya, kerohaniannya, bukan kaleng-kaleng. Coba lihat kurikulum vitae-nya. Sama-sama lihat ayat yang kelima. Dia katakan apa? Disunat dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Waktu kalimat ini disampaikan, katakan Ibrani asli, hanya orang Ibrani yang mengerti itu. Karena dianggap 10 suku sudah hilang. Karena apa? Penjajahan Asyur. Asyur menjajah, mencampur seluruh suku itu dengan bangsa lain. Sehingga yang tersisa hanya 2 suku. Saudara, kalau kita bertanya begini, ya elah sunat doang aja dibanggain. Saudara, ini bagi orang Indonesia mungkin nggak ngerti. Bagi orang Yahudi, sunat pada hari ke-8 itu mirip siapa? Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, sudah dilakukan oleh Paulus. Paulus mau mengatakan apa? Aku bukan hanya bangsa Israel, aku bangsa Israel yang taat. Aku suku Benyamin yang taat. Dia setia. Belum berhenti di situ. Ayat yang ke-6 berkata apa? Tentang kegiatan, aku
Dia menantang kita yang membaca ini. Di antara kamu yang setia dan taat kepada agamamu, adakah sampai yang se-ekstrim saya? Boro-boro kita ekstrim menghadapi panas saja nggak mau kan? Begitu keluar tangannya, ih panas, nggak jadi gereja. Bener nggak? Begitu buka pintu, Paulus katakan, aku lebih ekstrim daripada siapapun yang pernah beragama dalam agama Yahudi. Tentang kebenaran, jangan tanya. Tentang mentaati Taurat, aku tak bercacat. Berani dia bilang begitu loh. Ada yang berani gak bilang begini? Oh, soal melakukan firman Pak, aku tidak bercacat. Pasti tidak ada yang berani mengatakan itu kan? Mungkin kita akan berkata, aku Pak, soal melakukan firman, aku paling bercacat. Engkau yang paling tidak melakukan firman, kan begitu. Dia giat, dia taat, bahkan extremely radikal. Kenapa? Radikal itu bukan negatif saja. Radikal itu berarti berakar kuat di dalam agamanya, di dalam kebenarannya. Paulus mencapai kesuksesan tertinggi, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang manusia. Jabatannya, dia masuk dalam salah satu dari sekian banyak Sanhedrin yang memutuskan Stefanus untuk dihukum mati. Jadi sebagai seorang beragama, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang memiliki spiritualitas, dia mencapai titik tertinggi. Tapi itu kemudian hilang ketika perjalanan ke Damsyik. Itu tidak ada lagi artinya ketika dia berjumpa dengan Kristus dan semua yang dimilikinya tidak ada artinya. Maka dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan dan keunggulan buat saya sekarang adalah sampah. Tidak ada artinya. Bukankah inti berita dari Injil adalah ketika seseorang, laki-laki atau perempuan, menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan, dan dia sadar dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan hanya karena anugerah Kristus itulah dia bisa selamat. Itulah Injil, bukan? Ketika seseorang merasa terlalu baik dalam dirinya, sehingga dia merasa layak masuk surga, itu justru bukti dia tidak layak masuk surga. Betul nggak? Loh Pak, tapi saya dari kecil nggak pernah ganggu orang. Jangankan ganggu orang, ganggu tetangga saya nggak pernah Pak. Saya udah besar, rajin belajar Pak. Keluar rumah saya nggak pernah, boro-boro dugem. Ke kafe nggak pernah Pak. Saya nggak tahu rasanya gongca. Kuper banget ya. Dia nggak tahu kalau gongca, kalau hujan double poinnya. Karena dia nggak pernah ke gongca. Waktu saya besar, saya jadi dokter, saya banyak menolong orang. Orang yang nggak mampu bayar uang rumah sakit, saya tanggung Pak. Saudara, itu tanda dia sebenarnya justru layak masuk neraka. Karena dia merasa dia orang yang baik. Itulah kesalahan pertama yang dia miliki. Saudara, pertanyaannya bagaimana Pak supaya saya dapat mengenal dia dan mengalami dia seperti Paulus mengatakan dapat mengenal dia dan mengalaminya. Bagaimana supaya saya bisa seperti Paulus mengalami dia? Saudara, pada saat Anda menjadi Kristen, menjadi percaya, Anda berjumpa dengan Kristus, seringkali banyak orang yang kita jumpai belum tentu kita kenal ya. Bahkan kadang sudah dinikahi pun gak kenal-kenal. Jadi tidak semua yang kita jumpai itu kita kenal, benar gak? Bukankah itu yang dialami oleh Filipus? Saudara, bagaimana caranya? Paulus katakan di ayat yang ke-8, segala sesuatu kuanggap rugi. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata apa? Dan ayat yang ke-8 menggunakan istilah tensisnya berbeda. Ayat 7 dia menggunakan kata anggap itu atau count dalam bahasa Inggrisnya atau hegeomai itu dalam ayat 7 menggunakan tensisnya perfect tense. Perfect tense artinya apa ya? Itulah Pak.
Selesai. Tetapi di ayat yang ke-8, Bapak Ibu, ayat yang ke-8 dia mengubah tensisnya. Kata yang sama, kata ku anggap, tetapi tensisnya berubah menjadi present tense. Mengapa ya? Saudara, Paulus mengatakan di ayat yang ke-7, bicara mengenai semua yang sudah dia raih, semua yang dia miliki, semua itu sudah selesai ketika dia sampai di Damsyik pada waktu dia menuju ke sana. Dia saat itu juga selesai, kuanggap sampah, nggak ada artinya. Tapi di ayat yang ke-8 dia katakan bukan hanya pada saat di Damsyik, tetapi pada saat aku telah mengenal Kristus, sesudah aku percaya, sesudah aku melayani Tuhan, sesudah aku memberikan diri untuk menjadi utusan Injil, aku terus menerus menganggap semuanya rugi, semuanya sampah. Banyak orang Kristen ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia menerima Kristus, dia mengatakan, aku gak peduli lagi ini. Tapi dalam perjalanan mengikut Tuhan, kemudian dia kembali lagi mengejar apa yang dulu sudah dia tinggalkan, betul? Paulus tidak. Paulus katakan, pada waktu aku terima Kristus, ku buang semua. Sesudah aku melayani Tuhan dan menjadi utusan Injil, aku melayani dan memberikan hidupku. Juga pada saat itu, terus menerus di dalam kehidupanku, aku menganggap semuanya adalah sampah. Semua kubuang. Sikapku saat aku diselamatkan, sesudah aku melayani Tuhan, sama, aku gak berubah. Saudara, orang Kristen juga punya sikap kadang-kadang mirip kayak Paulus, tapi on off. Seperti dia punya kerohanian on off button. Sabtu Minggu, ting tong, holy life. Begitu pulang hari Minggu, begitu terima doa berkat, kayak udah menerima kuasa dari Tuhan untuk pengampunan dosa yang begitu berat selama 1 minggu. Maka sudah ringan, maka mari kita berbuat dosa lagi. Kalau kita tidak berbuat dosa, apa yang mau kita bawa hari Minggu nanti? Ada yang begitu enggak ya? Saudara, Paulus berbeda. Dia mengatakan, aku telah meninggalkan semuanya dulu, sudah aku tinggalkan itu. Aku sudah buang itu, aku sudah lepaskan itu. Dan aku terus menerus akan melepaskan dan melakukan hal yang sama. Dari rugi, sekarang kemudian setelah dia mengenal Kristus, dia makin kenal Tuhan. Dulu dia rugi, sekarang dia katakan sampah. Sampah itu dalam bahasa Yunaninya skubalon, artinya kotoran. Puff. Apa lagi? Sinonimnya. Feses. Apa lagi? Dan feses itu, atau puff itu, atau kotoran itu biasanya dimakan oleh anjing. Dulu saya sangat suka melihat anjing, memegang anjing, dijilat-jilat sama anjing. Setelah saya pulang ke Sidimpuan, melihat anjing makan makanan yang tidak seharusnya dimakan, yaitu kotoran manusia. Sejak saat itu saya tidak mau lagi pegang-pegang anjing. Tapi kemudian saya memakan anjing. Itu ironis yang paling dalam. Saudara, jika ada yang membanggakan sesuatu yang rugi dan seharusnya rugi, kalau ada yang mau terus membanggakan sesuatu yang sampah seharusnya, kotoran, itu hanya anjing. Anjing, kalau dia lagi makan kotoran manusia, waduh nikmat banget itu kalau dilihat dia makan, cepak. Saya pernah lihat itu, serem banget, jijik lihatnya. Tapi saya nggak mau berhenti ngelihatnya. Ini enak banget ini anjing lihat. Saya coba usir, dia gonggong. Saudara, kalau ada yang mau membanggakan sesuatu yang rugi, sampah, itu hanya apa? Anjing. Loh, emangnya ada Pak? Coba perhatikan ayat yang kedua. Paulus gunakan frasa itu sebenarnya di ayat yang kedua. Coba kita baca. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Dia menggunakan kata anjing-anjing, berarti lebih dari satu. Banyak. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Anjing dalam bahasa Yunani artinya kuon, itu ditulis dalam bentuk jamak,
perbukuan itu sesuatu yang menghargai yang kotor, yang tidak seharusnya dipegang, dirawat, dipelihara. Harusnya dibuang, tapi dia jaga. Itu, apa namanya? Malu-malu. Paulus gunakan kalimat ini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Maka kalau waktu saya usir dia, hei pilih, sana, jorok. Saya bilang ke anjing, jorok kamu. Tapi dia nggak mau. Lalu saya maki dia, dasar anjing. Dia nggak tersinggung kan? Ya memang dia betul. Tapi jangan buat itu kepada manusia. Bisa bonyok Anda. Ada banyak orang yang membanggakan dan memegang erat dan mempertahankan kotoran. Hal-hal yang tidak lagi berguna di dalam kerohaniannya. Dan tidak lagi menopang kehidupan kristianinya. Seperti layaknya binatang itu. Paulus sudah gunakan itu. Saudara, mungkin kita hebat dalam bidang yang Anda kuasai. Apapun itu, you name it, apapun itu. Anda hebat nyuntik orang karena Anda perawat. Pokoknya semua yang saya suntik Pak, semua sembuh. Semua yang merasakan suntikan saya, begitu saya suntik, selesai Pak. Penyakitnya. Pokoknya Pak, semua yang datang kepada saya, konseling kepada saya, semua pulang dengan kelegaan. Ya. Akhirnya saya menemukan kelegaan bahwa ternyata konseling itu mahal biayanya. Kita mungkin berkata, aku hebat dalam bidang saya, termasuk mungkin teologi, aku paham semua bidang teologi. Itu tidak membuat Anda masuk surga. Itu tidak membuat Anda makin membuktikan bahwa Anda makin mengenal Allah. Tidak ada yang salah dengan bidang yang kita kuasai. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika itu kita jadikan acuan untuk menjadi seorang yang makin mengenal Kristus, apalagi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, itu tidak mungkin bisa berguna apa-apa. Kenapa? Karena apa yang di mata manusia besar, itu bisa membuat kita kecil di mata Tuhan. Maka jangan membanggakan apa yang kita miliki. Paulus menggunakan istilah count, hitung. Dia menggunakan istilah hitung. Anggap, hitung. Saudara, kalau dia bicara tentang nilai maka kita bicara contohnya nilai uang. Semua punya uang? Gak punya? Kasihan banget. Lalu datang ke sini tiketnya nembak pasti. Kalau kita punya uang, Anda bisa memiliki banyak uang, tapi nilainya kecil, benar nggak? Kenapa? Karena inflasi. Anda punya banyak uang, tapi nggak bisa beli apa-apa. Di Zimbabwe itu, Anda punya 1 triliun, beli McDonald satu aja nggak bisa. McPoku, harganya 120 yen. Nggak bisa. Kenapa? Karena inflasi. Dalam kerohanian juga ada namanya inflasi spiritual. Anda melakukan banyak hal, sibuk melakukan ini, sibuk melayani di sana, sibuk buat ini, sibuk berikan ini. Tetapi tidak ada satupun yang bernilai di mata Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak membuat kita makin kenal dengan Dia. Oh kalau begitu Pak, saya nggak usah lakukan apa-apa, yang penting makin kenal Dia. Pertanyaannya, adakah orang yang makin kenal dengan Kristus, makin mengalami Kristus, tetapi tidak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan? Tidak ada. Kalau Anda makin kenal Tuhan, makin mengalami Kristus, Anda pasti menyerahkan hidup Anda bagi kemuliaannya. Amin. Ingat minggu lalu kita apa? Kita ini keluarga. Kita ini saudara. Kita ini satu darah. Jangan diingat muntaber terus. Kalau diingat cuma muntaber gawat. Saudara, banyak orang seperti itu. Emang ada apa buktinya dalam Alkitab? Loh ada. Saudara perhatikan Matius pasal 7 ayat 22. Ada banyak orang pada akhirnya Tuhan membukakan, dia katakan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, aku mengusir setan, aku mengadakan banyak mujizat. Itu 3 kata kerja yang sering banyak dilakukan pada masa ini kan. Mari datanglah, Tuhan bicara padaku. Datanglah, dalam nama Yesus setan pergi. Sembuh nggak? Sembuh orangnya.
Sakitnya sembuh gak? Sembuh. Bukan berarti orang yang menyembuhkan itu kenal Tuhan. Kenapa? Karena dia katakan apa? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Engkau boleh ngaku-ngaku kenal sama saya. Engkau boleh ngaku-ngaku dalam namaku engkau melakukan segala mujizat. Engkau memperalat namaku untuk dapat keuntungan uang kan? Engkau pakai namaku untuk mengusir setan supaya engkau dapat ketenaran kan? Engkau pakai namaku untuk mengusir setan seolah-olah setan tunduk pada kuasamu. Padahal itu hanya permainan si iblis. Membuat kamu supaya makin banyak diikuti. Kan itu yang terjadi pada akhir-akhir ini. Maka hati-hati. 3 hal itu, 3 fenomena itu tidak tentu membuat seseorang itu mengenal Tuhan. Saudara, Paulus melanjutkan dengan kalimat di ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, dia katakan begini, aku berada dalam dia bukan dengan kekuatanku. Aku berada di dalam dia bukan karena kemampuanku. Apa yang berhasil kurai, bukan. Bukan karena standarku yang tinggi, bukan juga karena teologiku. Memang berguna teologi itu untuk makin mengenal Tuhan. Tetapi dia katakan karena kepercayaan, karena iman. Saudara, akhir-akhir ini kan makin sulit kita membedakan mana laki-laki dan perempuan kan. Kemarin di TV Indonesia, karena sejak Bapak mertua ada di Jepang, kami nontonnya TV Indonesia mulu. Saya lupa kalau saya sedang ada di Jepang gitu. Sampai Tiara itu hafal iklan Sosro. Karena Indonesia terus. Satu waktu kemarin saya nonton di sebuah iklan, ada berita, ada pemberian penghargaan Music Award di Korea. Lalu disorotlah ke seluruh pesertanya. Itu laki-laki atau perempuan, saya bingung. Sulit membedakannya. Karena wajahnya cantik-cantik semua. Boy band itu ya. Begitu dia maju, ada 4 orang berdiri. Suaranya lembut. Kalau kita lihat dari jauh dari TV, ini laki-laki atau perempuan? TV kan nggak bisa gitu kan? Supaya lebih zoom gitu kan nggak bisa ya. Di Indonesia juga begitu, jauh sebelum zaman sekarang ini seperti ini. Dulu saya sering juga salah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jatinegara itu ya, ada di jembatan di stasiun Jatinegara itu. Kadangkala saya sudah nggak punya uang untuk pulang ke rumah dari sekolah, jalan kaki lah. Seringkali ada wanita pakaian seksi, rambutnya panjang, menghadap ke arah utara. Saya datang, namanya masih muda ya kan. Cewek seksi. Biasa kan orang pada masa itu, cewek gitu ya. Cewek, godain gitu. Iseng aja godain. Cewek begitu dekat. Dek, namanya siapa? Johnny katanya. Dia udah tahu rupanya mau digodain. Maaf, Jenny. Kita lari lah. Karena kita tahu dia banci. Ya, mukanya kayak parutan kelapa lagi. Waktu dia naik memanggil tukang beca untuk pergi karena mungkin dipikirnya di stasiun Jatinegara itu sepi, tidak ada pelanggan, dia mulai mau pindah ke pasar induk dekat Klender. Dia naik beca. Beca. Ini laki-laki. Beca. Tukang beca kan males ya ketemu banci. Udah gede badannya, serem gitu. Beca. Beca lewat, set. Beca. Dia sebel kali yang beca. Beca! Berhenti tukang beca. Itu yang terjadi. Kita sulit membedakan. Orang laki-laki, apalagi kemarin kesaksian Gaby kan. Berapa jenis kelamin? 18. Aduh. Kalau Anda pergi ke gym, Anda akan melihat badannya kekar.
tapi begitu lari. Aduh. Saudara, maksud saya begini. Anda melihat seorang tampilannya indah, cantik, anggun, pakaiannya wanita. Sampai pada waktu dia bicara, suaranya itu akan merubah seluruh tampilan yang dia tunjukkan itu. Kelihatannya dia wanita, kelihatannya dia anggun, kelihatannya dia cantik. Begitu juga banyak orang Kristen. Kelihatan tampilannya penuh dengan kebenaran, pakaiannya penuh dengan keindahan dan kemuliaan. Tetapi di dalamnya sebenarnya penuh dengan kepalsuan. Saudara, yang menawan dan membuat kita takjub kepada Paulus adanya adalah Paulus mengatakan, aku tidak mau begitu. Aku tidak mau kebenaranku hanya karena mentaati hukum. Aku mau kebenaranku karena iman. Karena kalau hanya mentaati hukum, itu sama seperti banci yang kelihatan perempuan pada laki-laki. Dia hanya melakukan, tapi tidak pernah sampai kepada kedalaman hatinya. Hanya penampilan luar yang nyata. Tidak mau kebenaran seperti itu, kata Paulus. Aku mau hidup beriman, dan hidup beriman itu dimulai dari ketaatan dan pengenalan akan Dia. Karena iman. Saudara, semua kebanggaan, kehebatan, achievement yang dimiliki oleh Paulus, itu semua sampah. Dia nggak mau itu. Kalau itu yang dia gunakan untuk mengenal Tuhan, nggak ada gunanya. Nah, pertanyaannya, bedanya kebenaran sendiri, dikatakan di sini, dan kebenaran karena kepercayaan apa, Pak? Kebenaran sendiri itu adalah kebenaran yang dilakukan dengan usaha sendiri. Dengan pakaian eksternal, tampak kelihatan rohani, pakaiannya kudus, senyumannya kudus, kata-katanya kudus. Tapi itu cuma make up. Di rumah sama enggak dengan di luar? Di gereja sama rohaninya dengan di rumah? Atau hanya kebenaran sendiri saja? Tapi kebenaran karena iman atau kepercayaan itu adalah seorang yang telah menerima Kristus dan menyadari semua hidupnya penuh dengan dosa dan dia harus mengakui dosanya dan bertobat. Lalu kemudian menerima Yesus secara pribadi dan Roh Kudus ditaruh dalam hati kita menjadi sebuah benih kebenaran Kristus yang ada dalam diri kita. Nah, benih kebenaran Kristus itu kemudian bertumbuh menghasilkan kebenaran di dalam diri kita. Jadi benih itulah yang bertumbuh di dalam diri kita sehingga di dalam roh yang ditaruh itu dia bertumbuh mempengaruhi emosi kita, pikiran kita, lalu kemudian dia mempengaruhi tubuh kita dan tindakan kita. Karena dia mulai dari dalam. Dia bertumbuh, dia makin menguasai. Karena apa yang dilakukan oleh tubuh itu adalah dorongan dari jiwa. Apa yang ada dari jiwa itu dilakukan oleh rohnya. Saudara, Paulus mengatakan aku tidak mau seperti itu. Aku mau Kristus kebenaranku di dalam diriku. Dan itu bertumbuh. Sehingga pertumbuhan dalam diriku adalah karena pertolongan Roh Kudus. Dan itu berkembang menguasai jiwaku. Lalu mempengaruhi emosi dan pikiranku. Sehingga keputusanku, tindakanku, perkataanku, mimik wajahku, senyumanku akan menguasai seluruh hidupku. Bahkan sikapku terhadap orang lain. Maka kalau orang Kristen yang otentik kekristenannya, dia nggak beda di depan sama di belakang. Di rumah sama di luar. Di gereja atau di luar gereja. Otentik Kristennya. Dia nggak malu mengakui kelemahannya, ya memang aku penuh kelemahan. Tapi dia tidak menyerah dengan kelemahannya dan berkata, ini memang aku, apa adanya, you terima atau enggak bisa gitu. Orang Kristen otentik adalah orang yang terus berjuang melawan seluruh kehidupan lamanya untuk berusaha menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan dan bisa menolong dan berguna bagi sesamanya, betul? Orang Kristen otentik dia tidak menyerah dan berkata kepada temannya, ya lu mau berteman sama gua, ya terima gua apa adanya. Lah, kan aku cuma mau berteman bukan mau nikah sama kamu.
Kalau nikah baru terima apa adanya, bener nggak? Ada nggak teman begitu? Kalau ada teman bilang begitu, nggak mau, aku nggak mau teman, karena aku cuma mau teman, nggak mau nikah. Kalau teman adalah kau harus berjuang untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun itu mungkin akan menyakitkan hati sahabatmu ketika engkau menyatakan kebenaran kepadaku. Itulah sahabat sejati. Amin. Itulah orang Kristen yang otentik. Maka datang ke gereja bukan lagi menuntut untuk diperhatikan. Datang ke gereja bukan hanya sekedar mau bertanya, kenapa aku tidak diperlakukan begitu dan begini. Datang ke gereja mulai belajar bertanya, apakah yang bisa kuberikan bagi sesamaku dan bagi gerejaku. Kalau orang Kristen datang ke gereja hanya bertanya, kenapa aku tidak begini, aku tidak mengalami itu. Kenapa dia diperlakukan begini, aku diperlakukan begitu. Saudara, itu kayak lirik lagu ya. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Kenapa? Kenapa begitu? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Saudara, datang ke gereja, mari kita mulai bertanya, Tuhan, apa yang bisa aku berikan bagi Tuhan? Apa yang bisa aku berikan bagi sesamaku? Apa yang bisa aku berikan bagi gerejaku? Karena ini adalah keluargaku, bukan? Karena ini adalah rumahku. Saudara, Paulus tidak berhenti di sana. Coba kita baca ayat yang ke-10. Paulus katakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam. Kenapa Paulus mengatakan demikian ya? Paulus mengatakan bahwa aku tidak akan mengenal kuasanya yang membebaskan dari kematian tanpa aku bisa mengenalnya. Coba perhatikan kalimat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Lalu dia menggunakan kalimat selanjutnya, mengenal kuasa kebangkitannya. Apa artinya? Kita tidak akan mungkin bisa mengenal kuasa kebangkitannya, menikmati kuasanya, kalau kita tidak mengenal Kristus. Karena menikmati kuasa Kristus, kebangkitannya, itu satu paket dengan pengenalannya. Kalau ada orang yang menawarkan kepada Anda, terimalah kuasa dari Allah, tanpa engkau harus mengenal Tuhan, itu nabi palsu. Itu hamba Tuhan palsu. Banyak orang yang ingin sebaliknya kan. Aku ingin mujizat, aku ingin kesembuhan, aku ingin pemulihan. Yang penting, aku gak usah kenal Tuhan, gak apa-apa. Yang penting aku menerima mujizat. Banyak begitu bukan? Banyak. Waktu saya masih kecil juga saya ingat betul. Begitu ada KKR dulu di Senayan, Benny Hinn datang ke Ancol. Mama saya karena mengasihi tetangganya yang muslim itu, dia bawa itu yang sudah di tempat tidur. Yuk kita bawa ke Ancol. Kita sewa itu angkot. Kita bawa. Pasti sembuh dalam nama Tuhan. Saya dan mama saya tidak mengerti itu. Kenapa? Karena kuasa kesembuhannya terikat pada pengenalannya. Kuasa kebangkitannya itu satu paket dengan pengenalannya. Anda tidak mungkin bisa menikmati kuasa kebangkitan kalau kita tidak mengenal dia. No relationship, no power. No intimacy, no power. Kuasa itu datang dengan pengetahuan. Bukan pengetahuan karena membaca. Bukan pengetahuan karena melihat, mendengar. Tetapi pengetahuan karena mengalami melalui intimacy. Melalui relasi dengan Kristus. Maka Paulus katakan, yang ku kehendaki makin kenal Tuhan. Karena makin kenal Tuhan, aku makin bisa menikmati kuasa kebangkitan. Kalau aku bisa menikmati kuasa kebangkitan, aku bisa bertahan dalam penderitaan. Nah, ini menarik. Paulus katakan, pengenalan, menikmati kuasa, kuat dan teguh dalam penderitaan. Satu paket. Maka banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Karena tidak mengalami Tuhan. Maka goncang dikit, tinggalkan Tuhan. Paulus katakan, ayat yang ke-10, dia melanjutkan dengan kalimat apa? Dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya.
Paulus mengatakan, kalau aku makin mengenal Tuhan, mengenal kuasanya, aku ngerti apa itu penderitaan. Saudara, apa itu penderitaan? Suffering itu didesain oleh Tuhan untuk maksud intimasi, untuk maksud relasi. Itu yang disebut oleh Paulus, dia menggunakan istilah persekutuan dalam penderitaan, koinonia. Maksudnya apa ya? Kalau Anda mencari pengenalan akan Kristus, lalu kemudian hidup Anda makin sulit dan makin menderita, itu tandanya Anda sedang diundang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam intimasi dengan Dia. Kalau Anda makin menyediakan waktu untuk Tuhan, makin melayani Tuhan, makin terus bertanya, Tuhan apa lagi yang harus kubuat? Apa lagi yang harus kuberi? Apa lagi yang harus kulakukan? Makin kenal Tuhan, Anda akan menderita kerugian. Anda akan mengalami kelelahan. Anda tidak bisa istirahat. Anda terus melakukan segala sesuatu. Mungkin Anda akan banyak menderita. Mungkin dengan suami, banyak kali yang paling membuat kita menderita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dimulai dari pasangan kita, betul. Kalau yang belum menikah dari siapa, Pak? Orang tua kita. Adik-adik kita. Teman baik kita. Kalau Anda makin mau mengenal Tuhan, makin mau mengalami Kristus, Anda harus banyak siap hati untuk menderita. Karena kalau dia tidak mengalami penderitaan, kita bertanya, apakah engkau makin menuju kepada pengenalan akan Tuhan atau tidak? Kalau Anda menderita karena mau mencari pengenalan Tuhan dan ingin mengalami Kristus, itu tandanya Tuhan sedang mengundang kita. Ada satu kalimat yang baik sekali. Dia mengatakan begini, bagi orang yang ingin mengenal Dia, penderitaan adalah sebuah undangan untuk makin dekat dengan Dia. Setuju? Amin. Maka saat cari Tuhan, makin menderita. Saat makin setia dengan Tuhan, makin menderita. It's okay. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka Yakobus juga pernah berkata kepada kita kan, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa itu? Kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Karena ayat yang ketiga, karena dari pencobaan itu, dari ujian itu, akan menghasilkan ketekunan. Maka kalau mau tetap teguh di dalam penderitaan, makinlah kenal Tuhan. Karena ketika kita makin kenal Tuhan, kita teguh, tetapi kita juga makin menikmati kuasa kebangkitannya. Tapi jangan cari penderitaan, karena penderitaan punya alamat rumah kita masing-masing. Dia tahu mendatangi Anda, sekalipun Anda pindah rumah tiap bulan. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, teruslah berusaha mengenal Dia. Kenapa? Jangan lupa bahwa Kristus tidak akan pernah mengalami kebangkitan dan kenaikan. Dia tidak akan pernah mengalami Paskah dan kenaikan kalau Dia tidak pernah melewati Jumat berdarah yang penuh penderitaan dan kematian. Amin. Maka kalau makin kenal Tuhan, makin sampai kepada hari Jumat, tidak apa-apa. Karena aku akan tiba pada hari Minggu, hari kemenangan, di mana ada kebangkitan. Aku menikmati kuasa kebangkitan. Amin. Apa kesimpulan kita hari ini? Kalau Anda semua lupa dengan apa yang semua Anda dengar tadi, ingatlah, kuasa kebangkitannya dapat kita alami kalau kita mau mengenal Dia. Tapi kalau kita dapat mengenal Dia, maka bukan hanya kuasa kebangkitannya kita nikmati, tetapi kita juga dapat mengalami persekutuan dalam penderitaannya yang membuat kita makin serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Kita akan teguh, kita akan berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang kualami, lakukanlah apa yang Engkau anggap baik bagiku, karena aku adalah hamba-Mu. Amin. Dengan demikian, kita bukan hanya mengenal Dia, tapi juga kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.